Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil kinerja kami. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan dan prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah upaya perusahaan memperoleh dana yang dibutuhkan, memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang diperoleh dan mendistribusikan hasil dari pemanfaatan dana kepada pemilik perusahaan dengan cara yang rasional dengan tujuan menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan. Menurut James Van Boon, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Manajemen luasnya cukup manajemen keuangan. Ada beberapa prinsip keuangan yang mendasar manajemen keuangan. Yang pertama ada prinsip konsistensi. Apa itu konsistensi? Yaitu kebijakan dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi hendaknya dilakukan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika terpaksa dilakukan, perubahan pun harus disertai alasan yang rigid dan jelas supaya tidak membingungkan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Yang selanjutnya adalah prinsip transparansi. Keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi di masa depan. Yang selanjutnya prinsip kelangsungan hidup. Salah satu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang tersedia. Yang selanjutnya itu prinsip integritas. Setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan. Terbukti dengan laporan keuangan tersaji lengkap dan akurat. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan. Manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar, yang sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Selanjutnya prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aini. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Hini Indriani, NIM 29, akan menjelaskan tentang yang C, yaitu konsep manajemen keuangan. Konsep manajemen keuangan di sini yaitu ada 3. Yang pertama, perolehan dana. Perolehan dana di sini bertujuan untuk memperoleh dana, baik dananya yang berasal dari internal perusahaan ataupun dari eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu penggunaan dana. Penggunaan dana ini yaitu
yaitu berupa suatu kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam bentuk aset. Yang ketiga yaitu pengelolaan aset. Pengelolaan aset di sini yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika dana telah didapat dan telah diinvestasikan ke dalam bentuk aset. Kemudian dana ini harus dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian yang D yaitu tujuan dari manajemen keuangan. Di sini salah satu tujuannya yaitu untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan. Di sini ada dua tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu pendekatan keuntungan dan resiko. Di sini yaitu tujuannya untuk menciptakan dan mendapatkan laba yang maksimal dengan tingkat resiko yang minimal. Yang kedua yaitu pendekatan likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas sendiri yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Maksudnya di sini yaitu dalam hal finansial. Yang kedua yaitu profitabilitas. Maksudnya yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan tersebut. Selanjutnya yang F, DF yaitu ada fungsi manajemen keuangan. Di sini ada pertama ada keputusan investasi. Keputusan investasi sendiri yaitu sebuah manajer harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah investasi tersebut dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk aset. Yang kedua ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini yaitu merupakan segala sumber dana perusahaan baik dari penambahan utang maupun modal. Dan sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan perusahaan itu minimum atau sedikit dan menghasilkan profit yang besar atau maksimum. Yang selanjutnya ada keputusan dividen. Keputusan dividen yaitu ada beberapa fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan dividen, yaitu yang pertama ada besarnya laba yang dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. Yang kedua ada tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. Yang ketiga ada manajemen keuangan dividen saham. Dividen saham ini yaitu bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham, misalnya dalam bentuk saham yang sejenis atau yang beda jenis. Selanjutnya ada pemecahan saham. Pemecahan saham sendiri yaitu merupakan sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai yang lebih kecil, yaitu dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa saham. Selanjutnya ada penarikan saham yang telah beredar. Saham di sini yaitu disimpan dalam kas dan nantinya akan dijadikan sebagai cadangan modal. Terima kasih. Yang selanjutnya ada F, konsep keuangan dalam Islam, akan dijelaskan oleh Mbak Irma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh saudara-saudara saya yang sebelumnya, yaitu Mas Yasin dan Mbak Heni. Di mana saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang konsep keuangan dalam Islam. Ada beberapa konsep keuangan dalam Islam. Yang pertama itu ada konsep jual beli, di mana dalam konsep jual beli tersebut itu diperbolehkan dalam Islam. Dan jual beli secara bahasa itu memiliki arti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, konsep jual beli adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang, kedua belah pihak
suka sama suka, rela sama rela atau ridho dalam kesepakatan tersebut, dan kesepakatan tersebut sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, yang mana perdagangan itu didasarkan pada firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 29, di mana ayat tersebut memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Nah, jelas dalam surat ini perdagangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil, harus sesuai dengan syariat Islam. Konsep keuangan yang kedua yaitu konsep syirka atau perseroan. Syirka atau perseroan itu secara bahasa memiliki arti campur mencampur, sedangkan secara istilah syirka adalah kesepakatan yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana mereka melakukan perjanjian dalam hal perdagangan dan menyerahkan atau menyetorkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugian itu sudah diperhitungkan sesuai dengan besar kecilnya modal yang telah diserahkan. Nah, dalam syirkah itu diperbolehkan dalam agama atau diperbolehkan dalam Islam itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana hadis tersebut memiliki arti dari Abu Hurairah sebagaimana telah diangkat atau dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah berfirman, aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah aku darinya. Hadis riwayat Abu Dawud, di mana hadis ini sesuai dengan konsep syirkah atau perseroan yang sudah dijelaskan tadi. Konsep keuangan yang ketiga, keuangan dalam Islam yang ketiga itu ada mudharabah, di mana mudharabah itu adalah akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, di mana syarat dan ketentuannya itu sesuai dengan syariat Islam, dan keuntungan yang diperoleh itu sesuai dengan yang disepakati di awal. Mudharabah itu hukumnya mubah atau boleh, yang didasarkan pada riwayat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana hadis tersebut memiliki arti dari Soleh bin Suhaib, dari bapaknya Suhaib, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Di mana mudharabah itu didasarkan pada konsep Islam yang dihukumi mubah atau boleh, yang sesuai dengan hadis Nabi tersebut. Dan konsep keuangan yang terakhir itu yang keempat itu ada konsep ariyah atau pinjaman, di mana dalam Islam itu boleh melakukan pinjaman asalkan pinjaman tersebut dalam dasar tolong menolong, artinya tolong menolong dalam kebaikan. Itu sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 2, di mana ayat tersebut memiliki arti, dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan, dan janganlah tolong menolong untuk perbuatan dosa atau permusuhan. Itu adalah ayat arti dari ayat Al-Maidah ayat 2, di mana dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwa tolong menolong dalam kebaikan itu diperbolehkan, atau melakukan pinjaman itu diperbolehkan. Nah, itu tadi adalah beberapa konsep keuangan dalam Islam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada beberapa yang diajarkan atau dianjurkan oleh Al-Quran. Yang pertama itu, setiap perdagangan harus didasari suka sama suka atau rela sama rela, dalam artian ridho dalam kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak itu tidak ada salah satu yang dirugikan atau dizolimi. Yang kedua itu ada penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, mata uang, serta pemberian keuntungan. Nah, dalam hal tersebut itu harus ada prinsip keadilan. Yang ketiga itu ada kasih sayang, di mana saling tolong menolong antara
antara satu sama lain atau persaudaraan yang universal. Yang keempat itu ada dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental atau moral seseorang, seperti narkoba dan pornografi. Contoh lainnya banyak, dan sebagainya. Yang kelima itu ada prinsip larangan riba, di mana perdagangan itu harus terhindar dari prinsip horor, tadlis dan maisir. Yang keenam itu adalah perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah atau mengingat Allah. Nah, perdagangan itu boleh asal perdagangan tidak melalaikan kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Apabila perdagangan atau berdagang itu membuat kita lupa dan lalai kepada kewajiban kita, maka perdagangan itu juga tidak akan dianjurkan oleh agama atau oleh Islam. Nah, berikut adalah materi presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.